Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yus nama Nais dari kelas 07 TPLP 06. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia komputer, yaitu arsitektur dan organisasi CPU. CPU atau Central Processing Unit sering disebut sebagai otak komputer karena di sinilah semua proses pengolahan data dilakukan. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu memahami dulu apa arsitektur dan apa itu organisasi CPU. Karena kedua sering dianggap sama padahal sebenarnya berbeda. Arsitektur adalah rancangan logis dari sebuah komputer. Arsitektur ini menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh CPU, mulai dari jenis instruksi yang tersedia, cara pengamatan data, jenis register yang digunakan, sampai format data dan ukuran wordnya. Dengan kata lain, arsitektur CPU lebih berfokus kepada fungsi dan kemampuan logis CPU. Sedangkan organisasi CPU menjelaskan bagaimana arsitektur tersebut diimplementasikan secara fisik. Organisasi CPU mencakup bagaimana setiap komponen di dalam CPU saling terhubung dan bekerja sama. Hal ini meliputi pengaturan sinyal kontrol, pengelolaan aliran data, dan cara bus, cache, pipeline, dan sebagainya. Sederhananya, arsitektur adalah apa yang dilakukan CPU, sedangkan organisasi adalah bagaimana CPU melakukannya. Komponen utama dalam CPU. Sekarang mari kita bahas komponen-komponen utama yang ada di dalam CPU. Ada 3 bagian penting menjadi pusat kerja CPU, yaitu ALU, Control Unit, dan Register. ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU bertanggung jawab untuk melakukan semua operasi perhitungan aritmetika dan logika. Operasi aritmetika mencakup penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan operasi logika mencakup operasi AND, OR, NOT, dan perbandingan seperti lebih besar atau lebih kecil. Hasil dari operasi ini nantinya akan disimpan di salah satu register, misalnya akumulator. Kedua ada CO atau Control Unit. Unit kendali atau Control Unit bertugas mengatur jalannya semua kegiatan dalam CPU. CPU mengatur kapan data diambil, kapan diproses, dan kapan disimpan kembali ke memori. Yang ketiga ada register. Register adalah tempat penyimpanan data sementara dalam CPU. Register berukuran sangat kecil namun memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi. Beberapa register penting diantara: 1. Program counter PC yang menyimpan alamat instruksi berikutnya. Kedua, instruksi register IR yang menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Akumulator ACC yang menyimpan hasil operasi aritmetik dari ALU. Memory Address Register atau MARC, dan Memory Data Register atau MDR yang mengatur proses pertukaran data antara CPU dan memori utama. Selain 3 komponen utama, CPU juga terhubung dengan bus sistem yang berfungsi sebagai jalur komunikasi. Ada 3 jenis dalam bus utama, yaitu data bus, address bus, dan control bus. Data bus untuk membawa data, address bus untuk membawa alamat memori, dan control bus untuk membawa sinyal kontrol dan komponen. Siklus instruksi CPU. Proses kerja CPU dalam menjaga program disebut siklus instruksi atau instruksi castle. Siklus ini terdiri dari 3 tahap, yaitu fetch, gauge, dan execution. Tahap fetch. Pada tahap ini CPU mengambil instruksi dari memori utama. Program counter menunjukkan alamat instruksi berikut dan instruksi tersebut dimulai dalam instruksi register. Tahap decode. Setelah instruksi diambil, control unit akan menafsirkan atau mengkode isi instruksi tersebut untuk mengetahui perintah apa yang harus dilakukan dan data mana yang diperlukan. Tahap execute. Pada tahap ini, instruksi yang telah dikode dieksekusi ALU dan unit lain dari dalam CPU yang melaksanakan itu perintah tersebut, misalnya melakukan perhitungan atau memindahkan data dari satu tempat ke tempat lainnya. Setelah selesai, hasilnya simpan dalam register atau memori dan CPU melanjutkan ke instruksi berikutnya. Jenis arsitektur CPU. Secara umum ada beberapa jenis arsitektur CPU yang digunakan di dunia, yaitu CISC, RSC, VLAW, dan RSCV. Mungkin dari kesimpulan pembahasan kita kali ini, kita bisa menyimpulkan bahwa arsitektur CPU adalah konsep dan rancangan logis tentang bagaimana CPU bekerja. Sedangkan organisasi CPU adalah cara rancangan tersebut diwujudkan secara nyata dalam bentuk perangkat keras. Kedua saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Arsitektur menentukan kemampuan CPU, sementara organisasi menentukan beberapa cepat efisien CPU dalam menjalankan instruksi. Demikian penjelasan tentang arsitektur dan organisasi CPU.
Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman sekalian memahami bagaimana sebenarnya otak komputer bekerja dalam memproses data. Jangan lupa untuk menyimak video-video yang akan datang. Terima kasih. Halo semuanya. Dalam video ini, kita akan membahas arsitektur dan organisasi CPU, komponen penting komputer. CPU, atau Central Processing Unit, sering disebut otak komputer karena perannya. Semua perhitungan kompleks, logika pemrosesan data, dan instruksi terjadi di unit ini. Dalam arsitektur CPU, kita bicara tentang rancangan logis CPU, seperti set instruksi dan register. Organisasi CPU membahas bagaimana komponen seperti ALU, control unit, dan register bekerja untuk mengeksekusi instruksi. ALU atau Arithmetic Logic Unit bertugas menangani operasi matematika dan logika. Control unit mengatur alur kerja agar CPU tahu kapan membaca data, menulis hasil, dan melanjutkan. Register berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara yang cepat agar eksekusi efisien. CPU modern kini memiliki banyak core, pipeline, dan cache besar yang memungkinkan pemrosesan paralel. Singkatnya, arsitektur CPU menentukan rancangan logisnya. Organisasi CPU menjelaskan cara bagian-bagian itu bekerja. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang cara CPU bekerja. Terima kasih.